Devisa Linda Putri. Menurut saya, dengan kemampuan public speaking, kita dapat menunjukkan siapa diri kita dan kita dapat memberikan informasi kepada pendengar dengan jelas dan tersampaikan dengan adanya kemampuan public speaking tersebut. Terima kasih. Hi everyone, today I'm going to talk about public speaking. Well, actually ada dua hal yang memotivasi saya untuk membuat video ini. Yang pertama, request teman sejawat yang meminta saya untuk membahas tentang public speaking sebagai bekal mahasiswanya, and I think this is a very good point. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah cerita seorang teman yang bekerja di perusahaan dekakon di Indonesia. Dia mengatakan bahwa perusahaan tersebut very appreciate individu-individu yang mempunyai kemampuan berbicara di depan banyak orang, alias public speaking. Nah, atas dasar inilah saya termotivasi untuk berbagi pengalaman saya ketika perform di depan banyak orang, dan mungkin terutama pengalaman saya nge-coach anak-anak dalam konteks ini mahasiswa, baik berbicara di dalam kelas maupun di luar kelas, dan yang terutama ketika mereka mengikuti kompetisi-kompetisi such as beauty pageant. So let's start from the definition. Public speaking, kalau di bahasa Indonesia kan adalah berbicara di depan banyak orang. Nah, ini merupakan komunikasi lisan, bisa berupa pidato, ceramah, atau presentasi. Then what to do? Okay, so what you have to do is preparation. Preparation is everything. With good preparation, you will be totally confident. And what happened to your audience if you are confident? Jadi jika kalian percaya diri, audience kalian akan merasakan kepercayaan diri kalian, dan mereka akan percaya diri pada kalian sehingga kalian akan memegang kendali. Okay? So what is the keyword? Preparation. Yes, persiapan. Jadi yang perlu kita persiapkan ada dua nih guys. Yang pertama secara psikologi, dan yang kedua non-psychology. Yang non-psychology ini saya lebih menitik beratkan pada materi. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu psychology. Ini lebih tepatnya percaya diri. Jadi bagaimana kalian percaya diri tampil di depan banyak orang. Rasa percaya diri ini bisa dilatih? Bisa. Dan memang rasa percaya diri ini harus dilatih. Dilatih dengan apa? Bisa dilatih dengan practice atau latihan. Yang kedua dengan jam terbang atau experience. Jadi kalau kalian ini sudah terbiasa tampil di depan banyak orang, itu namanya kalian sudah berpengalaman, memiliki jam terbang yang tinggi. Saya kira untuk latihan tidak terlalu tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu di bawah santai saja begitu kali ya. Tetapi kalau kalian sebagai pemula atau sangat jarang sekali tampil di depan publik, kalian perlu melatih nih gimana cara bicara di depan banyak orang. Ada beberapa cara. Yang pertama itu self talk. Jadi berbicara sendiri. Kalian bisa bicara di depan cermin misalnya. Nah, ini hanya melatih daya bicara kalian. Apalagi kalau materi kalian sudah prepare nih, nah kalian bisa bicara atau mempresentasikan atau berpidato menyampaikan materi kalian itu. Kalian punya manuskrip, kalian latihan ngomong sendiri di depan cermin, gitu ya. Itu self talk, latihan ngomong sendiri kalian. Yang kedua, kalian bisa melatihnya bersama teman-teman. Ini misalnya kalian punya grup, let's say kalian punya tugas presentasi ya. Kalau presentasi biasanya working in group ya, bekerja di kelompok. Ini kalian bisa melatih kemampuan presentasi kalian di depan teman-teman. Nah, ini kan ada perasaan adalah konconi dewi, seperti itu kan, teman sendiri. Jadi ini akan mengurangi tingkat ketegangan kalian. Oke, jadi kalau kalian tegang, kalian nervous, ini akan mempengaruhi delivery, penyampaian. Nah, ini nanti kaitannya dengan percaya diri kalian. Dan yang paling penting, ini kalian mensugesti diri sendiri. Berpikir bahwa you can if you think you can. Nah, ini the power of mind. Jadi kalian itu bisa jika kalian pikir kalian bisa. Alah, ngomong kok. Nah, ngomong kok. Kalian sudah punya materi, kalian menguasai materinya, atau kalian mempunyai pengetahuan tentang apa yang akan kalian sampaikan. Jadi kalian bisa.
Oke, jadi just be you, be self confident. Kalau kalian suka berorganisasi, ini sebenarnya positive point, jadi juga poin tambahan yang bagus yang bisa menjadikan sarana untuk kalian mengasah kemampuan berbicara kalian. Apalagi kalau kalian menduduki posisi ketua misalnya, yang mau nggak mau mengharuskan berbicara ketika ada rapat atau pertemuan-pertemuan lainnya. Yang kedua, non-psychology, ini tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi saya lebih menitik beratkan pada materi, yaitu isi materi dan teknik penyampaian materi. Untuk materi ini strukturnya umumnya sama saja, jadi biasa terdiri dari introduction atau pendahuluan, kemudian isi, dan penutup closing. Oke, jadi untuk pendahuluan itu kita bisa isi dengan salam, kemudian background menuju ke inti yang akan kita sampaikan. Kemudian masuk ke isi. Nah, isi ini adalah body of presentation. Ini kalau kalian presentasi, jadi inti apa yang menjadi tema yang akan kalian sampaikan. Kemudian kalau penutup itu juga umum, terdiri dari simpulan, kemudian rekomendasi, saran, dan jangan lupa salam penutup. Ucapan terima kasih itu juga penting. Oke, I will show you the possible language. Jadi ini nanti akan ada tulisan-tulisan yang memungkinkan kalian pakai untuk skrip di pidato maupun presentasi. Nah, kemudian untuk teknik penyampaian materi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Sekali lagi kita kembali lagi ke awal, please be self-confident. Karena ketika kalian tidak percaya diri, kalian takut, kalian nervous. Oh, by the way, bagaimana untuk mengatasi rasa tegang atau nervous? Oke, nanti menjelang akhir video ini akan saya bagikan tips rahasia bagaimana mengatasi rasa nervous, cemas, shaking, bergemetar, keringat dingin, dan etc. Oke, untuk teknik ini sendiri kalian harus memperhatikan beberapa hal, yaitu vocal teknik, kemudian expression and gesture, dan interaksi. Untuk vokal teknik ini ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu volume, kemudian speed atau pacing, dan intonasi. Jadi kalau volume itu berhubungan dengan suara pelan, keras, jadi kita jangan keras-keras juga, jangan jerit juga, kayak apa aja jerit, oke? Kemudian jangan pelan juga, make sure audience itu mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan jelas. Meskipun ada mikrofon, kita juga harus bisa mengatur volume kita. Ini nggak ada hubungannya dengan suara kita yang cempreng atau gimana, karena kalau suara itu sudah bawaan dari sononya ya, suaranya kayak gini, suaranya empuk atau gimana. Tapi sebenarnya suara pun juga bisa dilatih bagaimana mengempukkan gitu ya. Ini kalau orang seni seni musik atau seni suara pasti tahu tekniknya begitu kan. Kemudian speed atau pacing ini cepat lambatnya kita bicara. Saya tipikal orang yang terbiasa ngomong cepat-cepat. Nah, ini kalau saya nggak ingat, saya juga itu nggak ada titik komanya. Jadi kadang kalau ngomong pada acara-acara yang membutuhkan membutuhkan kendali saya harus ingat. Beda kalau ngomong sama teman atau cerita sama teman atau gibah atau ngerasa nih beda. Oke, yang bagian ini di skip aja ya. Jadi kecepatan kita yang bisa ngatur, kita jangan ngomong cepet-cepet, juga jangan terlalu pelan. Yang sedang-sedang, yang normal saja pada umumnya gimana? Orang nggak mungkin kan orang menyampaikan materi itu cepat-cepat. Yang kita harapkan adalah materi kita tersampaikan, audiens itu juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Intonasi, nah ini naik turunnya, jangan flat, datar. Kemudian yang kedua adalah ekspresi dan gesture. Nah ini penting sekali bagaimana kita memberikan ekspresi supaya menarik audiens. Kemudian gesture kita, bahasa tubuh kita, jadi kita tidak kaku atau mata kita tidak hanya terpaku pada laptop saja misalnya seperti itu. Jadi usahakan tersenyum, jangan ditekuk gitu ya, wajahnya itu ya tidak senyum all the time sih, pokoknya yang biasa aja lah kalian ngomong itu yang biasa, yang pada umumnya
gitu, tidak over juga. Kalau over juga orang ngira ih lebay gitu kan. Terakhir adalah interaksi. Jadi ini kalian harus pinter-pinter berinteraksi dengan audiens lewat mata, namanya eye contact ya. Jadi kita interaksi lewat mata ini juga bisa menarik perhatian audiens. Atau dengan kata-kata kan bisa menyisipi apa misalnya kalimat-kalimat yang memancing pertanyaan atau guyonan dari audiens. Meskipun misalnya kalau dalam seminar itu ada termin tanya jawab sendiri ya, tapi tidak ada salahnya kalau kalian mau mencairkan suasana itu kalian lempari pertanyaan atau bisa kalian lempari candaan gitu yang memancing tawa atau bagaimana. Karena pada dasarnya ketika kita kebanyakan dari kita itu kan berada di lingkungan yang tidak kaku gitu ya. Jadi saya kira baik saya maupun kalian itu juga suka berada di suasana-suasana yang tidak terlalu menegangkan. Jadi oke, itu guys dari saya mengenai public speaking. Nanti akan ada tanya jawab, barangkali bisa menambahi apa yang belum sempat saya sampaikan tadi. Dan tadi saya berjanji bahwa saya akan membagi tips rahasia bagaimana mengatasi nervous. Perasaan tegang atau nervous itu sangat manusiawi ya, apalagi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman. Apa saja, pasti kita ada perasaan yang deg-deg gitu kan, sampai kemeringat dingin. Nah ini di luar konteks kalian terkena AC atau apa ya, tapi memang ada yang memicu dari dalam tubuh sehingga kita mengeluarkan keringat dingin, kemudian bergetar, atau yang paling parah adalah bolak-balik ke belakang gitu kan. Oke, jadi kalau kalian mau perform, mau pidato atau presentasi, buatlah diri kalian nyaman. Kalian sebagai orang yang beragama, kalian yakinkan diri kalian dengan berdoa. Ya, jadi berdoa tidak ada salahnya, itu bisa mensugesti. Jadi kalau tadi saya menyebutkan sugesti diri kalian bisa, apalagi kalian tambah dengan doa, itu akan memantapkan keyakinan kalian. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak minum air putih secukupnya. Kenapa? Kalau kalian terlalu banyak minum, nanti yang terjadi adalah kalian bolak-balik ke belakang. Ini kan tidak nyaman jadinya. Dan usahakan jangan minum kopi meskipun kalian adalah pecandu kopi. Beberapa saat sebelum kalian perform gitu, hindari minum kopi karena kopi itu bisa memicu detak jantung lebih cepat dan lagi-lagi akan memicu kalian untuk bolak-balik ke belakang. Oke, jadi minum air putih secukupnya. Kemudian kalau memungkinkan kalian mempunyai teman untuk ngobrol. Jadi sebelum kalian tampil, ngobrollah dengan teman. Ini bisa mencairkan suasana hati kalian. Ya, apalagi kalau teman kalian itu bisa meyakinkan kalian untuk kamu pasti bisa, seperti itu. Jadi berdoa, kemudian disugesti dirinya sendiri, yakinkan diri, kendalikan diri dengan pikiran, the power of mind. Jangan banyak-banyak minum air putih secukupnya, ajak teman. Oke, baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab.